Abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita seputar sunnah Nabi, yang mudah-mudahan duduknya ibu bapak sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan Sahih Bukhari, di mana kita sekarang masuk ke dalam abwabu salatil khauf, bab terkait dengan salat khauf. Salat khauf itu salat yang dikerjakan ketika dalam keadaan takut, ya, yaitu dalam situasi perang. Sehingga dalam kondisi ini ada kalanya kaum muslimin tidak leluasa melaksanakan sholat dengan sempurna. Maka Islam memberikan tuntunan, ya, terkait dengan sholat khauf ini. Nah, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat khauf dan ketakutannya ini menghalangi dia dari melaksanakan sholat yang sempurna, maka boleh waktu sholat diakhirkan. Boleh waktu sholat diakhirkan. Nah, kemudian kalau waktu sholat telah tiba tetapi dia merasa aman dari serangan musuh, maka silakan sholat dikerjakan dengan berjamaah. Ya, tentunya dalam kondisi perang, pasukan dipimpin, ya, oleh seorang imam, dilakukan dengan berjamaah. Nah, biasanya nanti kita lihat dalam hadis Nabi itu Rasul membagi pasukan menjadi dua. Sebagian ada yang berjaga dan sebagian lagi sholat bersama Nabi. Nah, kalau misalkan dalam kondisi waktunya sangat sempit, bahkan di tengah pertempuran terjadi, maka sholat khauf bisa dilakukan dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan menunggangi kendaraan. Maka itu bagian dari keringanan yang Allah berikan. Dan ini pun menjadi pelajaran terkait dengan pentingnya menjaga waktu sholat, termasuk pentingnya melaksanakan sholat dengan berjamaah.
nuju kondisi perang oge, nuju dina kaayaan sieun, tetap Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah, aya kalana jami dina kondisi aman, ya, badannya dalam keadaan sehat, tapi ngahaja sholatnya lila di bumi. Kan gitu ya. Terkait dengan sholat khauf ini, jumhur ulama berkata tetap disyariatkan, ya. Walaupun ada sebagian kalangan diantaranya Abu Yusuf, sahabatnya Imam Abu Hanifah, berkata bahwa sholat khauf ini hanya sebatas ketika Rasul hidup, lantaran dalilnya berbunyi idza kunta fihim. Di ayatnya kan bunyinya seperti itu, dan jika kamu bersama mereka. Tetapi hal ini dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata bahwa adanya Rasul bersama mereka, yaitu para sahabat, tiada lain untuk menjelaskan hukum, bukan ada atau tiadanya hukum tersebut, gitu ya. Nah, jadi tentunya kita mengikuti jumhur pendapat ulama bahwasanya sholat khauf tetap disyariatkan walaupun Rasul telah meninggal. Nah, kita langsung kepada hadisnya. Yang pertama ialah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ran Rasul. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fawazaina al-aduwa fasafafna lahum faqama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lana faqamat ta'ifatun ma'ahu tusalli wa aqbalat ta'ifatun alal aduwi wa raka'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu wa sajada sajdatain thumman sarafu makana ta'ifati allati lam tusalli faja'u faraka'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim rak'atan wa sajada sajdataini thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdataini. Nah, terkait dengan salat khauf ini ada beberapa caranya yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan ada 17 pendapat terkait dengan tata cara salat khauf. Salat khauf itu salat fardu ya jemaah sekalian, bukan di luar salat fardu. Jadi ada 17 cara, tetapi kita baca dan pelajari yang paling populer saja ya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya.
Di antaranya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah qibala Najd." Aku berperang bersama Rasulullah menuju ke arah Najd, yaitu perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu ialah perang melawan kabilah Arab, ya, melawan kabilah Arab. Ya, walaupun Dzatur Riqa ini tidak terjadi perang secara langsung, ya, tetapi yang namanya ketegangan itu terjadi. Walaupun tidak terjadi perang secara langsung karena musuh keburu takut duluan, mundur sebelum berperang. Nah, pada saat itu fawazaina al-aduwa, kami berhadapan dengan musuh. Fasofakna lahum, dan ketika tiba waktu sholat, kami pun membuat saf yang dipimpin sendiri imamnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengimami kami. Pada saat itu, kata para ulama, terjadi pada waktu asar. Jadi sholat yang dikerjakan ialah sholat asar. Jantan dina peperangan oge aya waktos-waktosna anu ditangtoskeun. Lamun teu waktu pagi, perang itu biasanya terjadi menjelang maghrib atau ba'da asar. Jarang perang dilakukan siang-siang gitu ya. Waktos lohor teu, rata-rata di waktu pagi atau sore. Nah, jadi pada saat itu terjadi di waktu asar, ya. Rasul memimpin sholat. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka Rasul membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama sholat bersama beliau, dan yang lain berdiri menghadap musuh, khawatir ada serangan mendadak. Nah, kemudian waraka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasajada sajadataini. Rasul salat bersama pasukan yang pertama, ya, dengan dua kali sujud sempurna. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ketika Rasul sholat 1 rakaat, jadi pasukan yang berada di belakang yang ikut sholat, ini sholatnya 2 rakaat. Jadi ketika Rasul ada di rakaat pertama, mereka mengikuti. Lalu Nabi duduk sebentar menunggu agar jamaah yang di belakang menyempurnakan dengan 1 rakaat lagi. Nah, setelah itu pasukan yang ikut bersama dengan Nabi berpindah posisi ke depan, yang di depan berganti ke belakang. Nah, kemudian Rasul berdiri di rakaat yang kedua. Lalu melaksanakan sholat dengan sempurna dengan 2 kali sujud. Nah, ketika selesai tasyahud, Rasul duduk lama untuk menunggu sahabat yang lain agar menyelesaikan sholatnya 2 rakaat. Lalu Rasul salam, dan pasukan yang di belakang pun salam bersama Nabi. Jantan Rasul sholat 2 rakaat, para sahabat yang di belakang pun sholat 2 rakaat. Ada juga pendapat Rasul sholat 2 rakaat dan pasukan yang di belakang hanya sholat 1 rakaat. Nah, ini diantara ragam sholat khauf yang dibolehkan, ya. Nah, thumman sarafu makana ta'ifatul lati lam tusalli. Kemudian setelah selesai, pasukan yang pertama sholat bersama Nabi, yang tadi berjaga ikut sholat bersama Nabi. Jadi Nabi belum menyelesaikan sholat yang 2 rakaatnya itu.
Faja'u faraka'a Rasulullah, maka mereka pun sholat bersama Nabi rakaatan, 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Wasallama, kemudian mengucapkan salam. Faqama kullu wahidin faraka'a li nafsihi rakaatan. Nah, masing-masing orang ketika selesai sholat bersama Nabi, mereka melaksanakan sholat sendiri-sendiri 1 rakaat. Atimmu li anfusihim ala ta'qib. Mereka menyempurnakan sholatnya tetap 2 rakaat. Nah, jadi masing-masing orang melaksanakan 2 rakaat. Nah, inilah kata sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar Asqalani, beliau berkata mengenai tata cara sholat khauf yang paling rajih, yang paling kuat, walaupun tidak menafikan tata cara sholat yang lain. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya sholat khauf, dan ini bagian dari keringanan di dalam Islam. Tapi tetap sholat khauf dikerjakan dengan berjamaah. Hadis ini pun menjadi pelajaran terkait dengan penjelasan tata cara sholat khauf yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada perang Dzatul Riqa. Inilah yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hanifah sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi serta An-Nasai. Nah, berikutnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masih ya, sami Ibnu Umar, orang awas hadisnya. Ani bin Umar, nahwan min qauli Mujahid, idza khalatu qiyaman, wa zada Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu aktsara min dzalika falyusalli qiyaman wa rubbana. Ya. Nah, Abdullah bin Umar berkata, Rasul bersabda, wa in kanu aktsara min dzalika, walaupun jumlahnya lebih dari itu, maka falyusalli qiyaman, hendaknya dia sholat dalam keadaan berjalan ataupun sholat dalam keadaan menaiki tunggangan. Nah, ini sholat khauf dalam keadaan sedang berkecamuk peperangan. Kalau di riwayat pertama ini mungkin sedang persiapan ya, atau perang dingin. Tapi kalau sedang berkecamuk, silahkan sholat sambil berdiri, sambil berjalan, berlari, atau menaiki tunggangan. Nah, kalau misalkan kondisi sudah memungkinkan sholat dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka itu yang dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, silakan. Lantaran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lana lamma raja'a minal ahzab, yaitu terkait dengan kembalinya kami di perang Ahzab. Lam yusalliyanna ahadun al-asra fi Bani Quraidah, tidak seorang pun melaksanakan sholat asar hingga kami sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kabilah Yahudi ya, yang ada di Madinah. Fa adraka ba'dhum al
asrafit thariq, maka sebagian dari mereka melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian lagi berkata, la nusalli hatta na'tiyaha, kita tidak akan sholat asar sampai kita di Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dzalika fa dzukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa falam yu'annif wahidan minhum. Ini terkait dengan pesan Nabi kepada sahabat. Jadi Nabi pernah berkata kepada sahabat, janganlah kalian sholat melainkan di Bani Quraidah. Nah, di sini para sahabat terbagi dua. Ada yang memahami bahwa tong sholat salami sampai di Bani Quraidah. Ada kalanya pesan Nabi ini adalah anjuran untuk bersegera melaksanakan sholat. Maka ketika waktu asar, ada yang sholat di perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan, ada yang sholat ketika sampai di Bani Quraidah. Nah, ini ijtihad para sahabat. Jadi di zaman Nabi juga ketika masih hidup, ada kalanya para sahabat itu berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Masing-masing menggunakan ijtihadnya. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, maka Nabi tidak menghardik mereka yang berbeda. Karena ada kalanya sabda Nabi itu sifatnya umum atau memungkinkan terjadinya memang perbedaan pendapat. Dan dalam fikih hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang jelas masing-masing pendapat tentunya harus dilandasi dengan dalil yang kuat serta kaidah yang digunakan, yang dibenarkan. Nah, itu terkait dengan sholat khauf ya. Berikutnya enggak. Ini sholat khauf itu bukan satu syaratnya bersatu rakaat ya. Kecuali imam itu di sini. Iya, di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat, Pak. Di antawisna nya tadi sepema anu didugikeun. Jadi sebenarnya pasukan itu tetap sholat 2 rakaat. Jadi di rakaat pertama setelah Rasul bangkit dari sujud hendak ke rakaat yang kedua, beliau diam sejenak, mempersilahkan kepada pasukan untuk sholat sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu yang telah sholat bersama Nabi pindah ke depan. Demikian juga pasukan yang kedua, setelah tasyahud beliau agak memperlama, mempersilahkan sahabat yang di belakangnya untuk sholat 1 rakaat lagi. Dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi genaplah Rasul sholat 2 rakaat, para sahabat pun sholat 2 rakaat. Rasul salam, sahabat pun ikut salam. Nah, itu diantara cara sholat khauf. Walaupun yang tadi itu dibenarkan juga. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa para sahabat sholat 1 rakaat masing-masing, Rasul 2 rakaat. Demikian Pak, itu dibolehkan. Kalau sendirian ya boleh 1 rakaat, boleh 2 rakaat gitu. Ya boleh, silakan. Tergantung kondisi, tergantung kondisi yang memungkinkan. Jadi pada prinsipnya kan sholat khauf itu sholat safar ya. Sholat safar itu 2 rakaat. 2 rakaat, dan 2 rakaat yang dilakukan selama bisa dikerjakan dengan sempurna maka lakukan. Kalau tidak bisa dilakukan 2 rakaat, hanya 1 rakaat, silakan lakukan yang 1 rakaat itu dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kalau tidak bisa melakukan 1 rakaat dengan menyempurnakan ruku dan sujud, mangga satiasa-tiasana. Yang penting ketika jadwal waktu sholat, maka kita langsung melaksanakan perintah Allah selama memungkinkan ya. Ini pentingnya menjaga waktu sholat dan sholat berjamaah itu sendiri.
Nah, berikutnya kita masuk ke dalam kitab yang baru, ya, yaitu kitab terkait dengan 2 hari raya. Kitab terkait dengan 2 hari raya. Yang dimaksud ialah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, pelaksanaan Id ini terjadi ketika Rasul hijrah ke Madinah. Maka saat Rasul hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk yang ada di sana sudah memiliki 2 hari raya, yaitu hari raya Nairus dan hari raya Mahrajan. Tetapi jemaah sekalian, 2 hari raya ini bukan produk asli dari penduduk Madinah. 2 hari raya ini diadopsi dari bangsa Persia, di mana mereka melakukan perayaan di 2 hari tersebut. Di dalamnya banyak sekali syair atau pujian terhadap peribadatan kepada matahari atau api. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Persia mereka menyembah api, ya. Nah, di dalamnya dibacakan syair-syair terkait dengan peribadatan kepada selain Allah. Maka perayaan tersebut diadopsi oleh penduduk Madinah, ya, yang umumnya masyarakat Arab mereka menyembah berhala. Dan setelah Rasul hijrah, maka digantilah 2 hari raya tersebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana beliau bersabda, innallaha abadalakuma khairan minha yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti ini perayaan yang sifatnya syar'i, ya. Nah, sedangkan perayaan yang sebelumnya itu tidak berdasarkan tuntunan wahyu, maka tidak boleh lagi dilaksanakan oleh kaum muslimin. Nah, hari raya kaum muslimin itu 2, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kalaulah mau ditambah, yaitu boleh melaksanakan hari raya yang sifatnya mingguan, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari rayanya kaum muslimin yang sifatnya mingguan. Nah, kemudian ada Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kalau kita lihat jemaah sekalian, hari raya yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidak lepas dari ibadah yang telah mereka lakukan. Kalau Idul Fitri ini dirayakan setelah mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha itu dilakukan setelah jemaah haji wukuf di padang Arafah. Ini diantara kemuliaan hari raya dalam Islam. Mereka merayakan kegembiraan karena telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantan gumbira teh ke asal gumbira gitu, tapi ayat landasannya ada sebabnya, ya. Nah, berbeda hanya dengan perayaan yang boleh jadi dilakukan oleh pemeluk agama yang lain. Ada kalanya memang tidak ada keterkaitan dengan ibadah yang dilakukan, ya. Nah, di hari raya Idul Fitri maka tentunya kaum muslimin mereka bergembira, mereka makan dan minum. Bahkan dibolehkan untuk membacakan syair kegembiraan, bahkan dibolehkan untuk menabuh alat musik dan lain sebagainya, itu boleh dilakukan di hari raya. Ini keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Langsung saja terkait dengan bab yang pertama, yaitu nyanyian, ya, dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qala dakhala alayya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indi jariyatani tugonniyani bigonai bu'ath fattaja'a alal firashi wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakrin fantaharani wa qala mizmaratu syaitan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala da'huma falamma ghafala ghamazatuhuma fa kharajata wa kana yawma 'idin yaum ada yal'abu sudan bidaraki wal hirabi. Nah, kalau judul yang dicantumkan oleh Imam Bukhari ialah terkait dengan babul hirab wad darab yaumal 'id, terkait dengan menabuh alat atau bernyanyi di hari dua budak perempuan ya yang masih kecil, mereka sedang bernyanyi ya dengan melantunkan syair bu'ath. Bu'ath itu ialah syair-syair zaman dahulu yang dilakukan oleh kaum Ansor ya, di mana dulu masyarakat Ansor yang terdiri dari kaum Khazraj ya dan kaum apa satu lagi Pak? Kaum Ansor itu lupa lagi, dua kabilah yang dimana sebelum datangnya Islam mereka melakukan peperangan selama ratusan tahun. Nah, perang yang dikenal itu ialah perang Bu'ath ya. Perang Bu'ath itu berisikan ya provokasi lewat syair agar membangkitkan orang untuk bisa berperang melawan musuhnya yang lain. Nah, syair-syair itu dibacakan oleh dua hamba sahaya perempuan tersebut di rumah Aisyah. Nah, Rasul masuk pada saat itu dan bersamanya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Fattaja'a 'alal firash, maka Rasul pun tiduran, baringan, beristirahat, wa hawwala wajhahu, dan memalingkan wajahnya. Nah, ketika Abu Bakar mendapati ada budak yang bernyanyi, maka Abu Bakar pun menegurnya dan berkata, mizmaratu syaitan indan nabiyyi, apakah kamu membunyikan seruling setan di rumah Nabi, kata Abu Bakar. Dan inilah pemahaman para sahabat jemaah sekalian, bahwa pada asalnya yang namanya nyanyian termasuk hanya alat musik yang ditabuhkan itu perkara yang melalaikan dan tidak disukai. Tapi ternyata ketika Abu Bakar menegur seperti itu, langsung Rasul menyela ya, fa aqbala alaihi Rasulullah. Kata Rasul, da'huma, Abu Bakar biarkan mereka. Dalam artian biarkan mereka bernyanyi. Kemudian Rasul menyampaikan alasannya karena mereka sedang berada di hari raya. Nah, hadis ini jemaah sekalian menjadi dalil dibolehkannya bernyanyi, termasuk hanya menabuh alat musik di hari raya. Ya, walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan teknisnya. Ada ulama yang melarang nyanyian dan alat musik di luar hari raya. Kalaupun dibolehkan, katanya yang bernyanyi haruslah perempuan.
dan bukan orang dewasa. Kalaulah ada alat musik yang ditabuh, ini hanya sebatas duf rebana, tidak boleh yang lainnya. Nah, ada pendapat seperti itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang namanya nyanyian dan alat musik itu adalah perkara dunia. Dan perkara dunia pada asalnya ialah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya secara sahih dan sharih, ya. Nah, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, kelak akan ada di kalangan umatku mereka yang menghalalkan perzinahan, mereka yang menghalalkan sutra, mereka yang menghalalkan musik. Ya, intinya hal-hal itu diharamkan. Ini masih dalam perdebatan di kalangan ulama terkait dengan hadis itu. Apakah hadis itu dipahami secara menyendiri atau secara keseluruhan? Ya, karena umumnya masyarakat Arab kan, kalau sedang mengadakan pesta, maka tidak lepas dari 3 hal yang tadi. Yang pertama ialah zina, yang kedua ialah minum khamar, dan yang ketiga ialah musik. Ya, kemudian tentunya dicampuri dengan nyanyian. Kemudian penampilan dari perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian yang seronok, gitu ya. Ataukah boleh menyanyikan lagu ataukah musik di luar dari yang tadi, di luar yang diharamkan? Maka ini masih ada perbedaan pendapat ulama, bahkan cukup sengit perbedaan pendapatnya, ya. Nah, kenapa ada ulama yang sangat keras terkait dengan hukum lagu dan musik? Yang pertama, karena memang di dalamnya ada unsur melalaikan. Berapa banyak orang tenggelam dengan lagu dan musik, mereka lupa sholat, gitu ya. Atau mereka hafal beberapa lagu, tapi ayat Quran tidak dihafal. Hafal beberapa lagu, tapi ayat Quran tidak dihafal. Nah, di samping melalaikan, kemudian ternyata musik dan lagu kadang dijadikan ibadah oleh sebagian kelompok. Di antaranya ialah kalangan sufi, ya, yang menjadikan alat musik atau nyanyian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat geram sebagian ulama terkait dengan pengharaman musik dan lagu. Nah, kalau misalkan kita mau objektif, taruhlah misalkan ya, kita mau membahas secara mendalam terkait dengan hal ini, maka prinsipnya kembali kepada yang tadi. Apakah musik dan lagu ini urusan dunia atau agama? Kalau urusan agama, tentunya mau tidak mau apa yang dilarang oleh Nabi mesti kita jauhi. Tapi kalau urusan dunia, maka pada prinsipnya dunia itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang diharamkan. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan lagu dan musik, kita pinggirkan dulu nih lagu-lagu yang seronok atau musik-musik yang menghantarkan kepada perbuatan yang haram, kita pinggirkan dulu. Kemudian musik sufi yang menganggap itu bagian dari ibadah, kita pinggirkan dulu. Berarti di sana ada lagu-lagu yang bukan kategori maksiat, yang bukan dimasukkan ke dalam ranah ibadah oleh kalangan sufi. Di antaranya lagu-lagu tentang apa? Tentang perjuangan, ya, tentang jihad, atau lirik lagu yang mengingatkan kepada Allah. Nah, ini model misalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, apa hukumnya? Kan tidak ada dari syairnya ada unsur maksiat di dalamnya, tidak juga sampai memalingkan orang dari sholat. Kemudian bukan lagu dalam ranah ibadah juga. Nah, berarti lagu-lagu yang seperti ini dibolehkan, ya. Banyak ulama yang membolehkan lagu-lagu yang tidak ada unsur dosa di dalamnya, gitu. Mizmarus syaiton inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yauma idin yal'abu sudan bidarqi wal hirabi.
Dan hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya bergembira di hari raya. Dan itu memang waktunya kaum muslimin untuk bergembira, ya, berkumpul keluarga, memakan makanan yang dibolehkan, bahkan bernyanyi, menabuh alat musik silahkan, karena itu waktu manusia bergembira di hari raya. Nah, berikutnya ialah kalau gitu yang mengharapkan musik dan nyanyian itu, mereka juga akan menyanyikan Indonesia Raya bagi. Wallahu a'lam, ya. Mereka yang mengharamkan musik taruh misalkan dari kalangan Salafi atau ulama Saudi tidak mutlak mengharamkan nyanyian. Selama nyanyian itu berisikan syair yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, itu dibolehkan. Tapi kalau musik itu mutlak diharamkan, karena ada hadis yang tadi, kelak akan ada di kalangan umatku yang mengharamkan zina, ya, termasuk hanya musik. Kalau musik itu kuat pengharamannya, kecuali di momentum tertentu, diantaranya di acara pernikahan atau Id. Di luar itu maka hukumnya haram, karena ada hadis Nabi yang mengharamkannya. Karena mereka memahami masing-masing komponen itu berdiri sendiri keharamannya. Yang namanya zina itu kan haram, berarti musik itu adalah haram. Tapi kadang mereka pun ada pengecualian, diantaranya di hari raya dan di acara pernikahan. Nah, dengan uniknya kalau kita lihat jemaah sekalian, dan yang namanya zina atau khamar, adakah pengecualian dibolehkannya zina dan khamar? Misalkan zina haram kecuali dalam momentum anu dan anu, khamar haram kecuali dalam momentum ini dan itu. Adakah pengecualian itu? Jawabannya tidak ada. Tapi itu masalah musik ayat pengecualian anak. Berarti di sini terbuka perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah alat musik ini diharamkan karena alatnya atau momentumnya gitu. Maka sebagian kalangan ulama Saudi memang umumnya mengharamkan karena alatnya. Jadi alat musik itu diharamkan gitu ya, bukan karena momentumnya gitu. Baik, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu babul akli yaumal fitri qoblal khuruj. Bab makan di hari fitri sebelum keluar. Maksudnya ialah sebelum keluar di hari raya untuk melaksanakan sholat Id. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Ya, Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berangkat sholat Id, sehingga beliau memakan beberapa butir kurma. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Iya. Nah, bab ini menjadi dalil disunahkannya makan terlebih dahulu sebelum kita keluar menuju mushola untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa di antara hikmahnya makan dulu? Ini untuk menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak berpuasa lagi. Ini menunjukkan kita sudah berbuka, ya, sudah tidak berpuasa. Maka ditandai dengan makan di pagi hari sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, kalau kita melihat dalam hadis ini, Rasul makan buah kurma, ya, hatta yakula tamaratin, memakan beberapa buah kurma. Nah, kalau dalam riwayat yang lain dianjurkan memakan buah kurma itu dengan bilangan ganjil, ya.
Nah bade kilu bade salapan da salapan oge ganjil. Nah, ada sebagian ulama juga mereka berfatwa bahwasanya kalau tidak ada kurma boleh memakan makanan yang manis ya. Yang manis diantaranya ialah madu atau makanan yang lainnya ya, makanan yang lainnya. Mendi urang matos opor ayam opor ayam diasakeun janari gitu ya. Janten jeung bala-bala saena nu ala gamis gitu nya. Saena nu ala gamis. Nah, tapi kalau misalkan makan apapun selama itu dilakukan sebelum sholat Id, maka itu sudah mengamalkan sunnah. Adapun jenis makanannya ini kembali kepada teknis ya, kembali kepada teknis saja. Kalaupun tidak ada makanan, boleh minum seteguk air, menunjukkan bahwa ayatnya lebaran, Ramadan atau san gitu ya. Nah gitu. Nah berikutnya ialah terkait dengan makan pada hari raya Idul Adha. Terang awas hadisna Anil Barra ibni Hazib mangga. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Dari Barra bin Azib, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah. Nah ini difathahkan ya, bukan didomahkan, karena Rasulullah itu jabatannya sebagai maf'ul bih, tidak dirofakkan tapi dinasabkan. Sami'tu Rasulullah yaktubu, beliau berkhutbah ya. Nah jadi di perayaan Id itu, sholat Id itu ada khutbah yang dilakukan setelah sholat. Faqala inna awwala, kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya awwala ma nabda'u, yang pertama kali dilakukan di hari ini, yaitu di hari raya Idul Adha, ialah an-nusalliya, kita melaksanakan sholat, yaitu sholat Id. Sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib. Apa dalilnya sholat Id itu hukumnya wajib? Ini terkait dengan tiap tahunnya Rasul tidak meninggalkan sholat Id. Kemudian pentingnya sholat Id, sampai perempuan yang haid pun itu dianjurkan untuk hadir di musola. Pertanyaannya, adakah anjuran ini ada pada sholat berjamaah yang biasa kita lakukan sehari-hari? Jawabannya tidak. Nah ini menunjukkan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib. Ini kata sebagian ulama. Kemudian kalau ada orang yang berkata bahwa kan sholat fardu tasbuhu, dijelaskan nalika Rasul Isra dan Mi'raj, diwajibkan bagi kaum muslimin sholat 5 waktu. Kemudian dijawablah bagi mereka yang mewajibkan sholat Id bahwa sholat fardu itu kewajiban sholat yang sifatnya harian. Adapun kewajiban sholat yang sifatnya tahunan itu tetap ada, yaitu 2 sholat Id. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi jumhur mengatakan bahwa sholat Id hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat dulu, tsumma narji'a fananhara. Kemudian setelah sholat kami pulang untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sebagian ulama menganjurkan pelaksanaan sholat Idul Adha ini agak lebih awal ketimbang sholat Idul Fitri. Karena setelah Idul Adha pelaksanaan
sholatnya akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatan. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah melaksanakan sunnah kami. Nah, sunnah itu dari segi bahasa artinya thariqah, jalan yang ditapaki. Adapun sunnah dari segi syariat ialah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi, baik itu ucapan, perbuatan atau pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada orang taruh misalkan dia menyembelih hewan kurban sebelum sholat, berarti dia telah menyelisihi sunnah. Ya, termasuk bagian dari sunnah penyembelihan hewan itu dilakukan setelah sholat. Lalu hadis masih dari Bara bin Azib, beliau berkata, "Fatobana an-nabiyyu yaumal adha." Nabi berkhutbah di hari Idul Adha. Adha itu berasal dari kata udhiyah, artinya menyembelih hewan. Ba'da sholat, yang dilakukan setelah sholat. Maka beliau bersabda, "Man sholat sholatana." Barang siapa yang sholat sebagaimana sholat yang kami lakukan, wa nasaka nusukana, dan melakukan ibadah. Nah, sebagian ulama mengartikan wa nasaka nusukana di sini ialah menyembelih hewan kurban. Faqad asaba nusuk. Wa man nasaka qabla sholat, dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, wala nusuka laha, maka tidak ada penyembelihan syar'i bagi mereka. Nah, jadi baiknya memang yang namanya nasaka di sini diartikan dengan menyembelih hewan, ya, bukan ibadah secara umum, bukan ibadah secara umum, karena ya tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi nusuk itu diartikan dengan menyembelih hewan. Faqala Abu Burdah, berkata Abu Burdah, khalul Barra, yaitu pamannya Barra, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni nasabtu syati qabla shalah." Nah, ini ada kalimat nasabtu. Jadi nusuk itu artinya menyembelih hewan, bukan ibadah secara umum. Sesungguhnya aku menyembelih kambing syati qabla shalah, sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa syurbin, dan aku mengetahui bahwa hari ini yaitu yaumun nahar adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yutbahu, maka aku berinisiatif menyembelih hewan yang sebelum salat, katanya, fi baiti, di dalam rumahku. Fadzabahtu syati wa taqaddaitu qabla an atiya sholat. Faqala, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Syatuka syatul lahmin, lamun anjeun mencit hewan setelah acan sholat, maka itu nilainya sembelihan biasa, gitu. Sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Lantaran kurban mah kedana saatos sholat. Nah, ini pamannya Baro ini inisiator, punya inisiatif. Memang alasannya baik, Pak. Kan hari raya teh katanya hari makan dan minum. Menurang meureun meh nyalse lah gitunya. Jadi mencit saros setelah acan salat. Padahal Rasul memerintahkan hewan disembelih sesudah salat. Nah, tapi kebaikan pamannya Baro ini tidak dinafikan. Rasul berkata syatu lahmin, agak gitu mah eta mah sembelihan biasa gitunya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna indana anaqan lana jaza'atan ya ahabu ilayya min syataini. Ya Rasul, kami memiliki 2 ekor kambing, ya. Wahai Rasulullah, kami mempunyai anak kambing betina yang sangat bagus, dan aku lebih menyukainya daripada 2 ekor kambing. Apakah itu cukup untuk mengganti kesalahanku? Nah, ini semangat sekali nih paman Barok melakukan kebaikan. Beliau bersabda, "Na'am,
walan tajziya an ahadin ba'daka. Beliau bersabda, iya cukup, tetapi tidak bagi orang lain setelahmu. Dalam artian tong aya jami setelah pamannya Barok ini melakukan sesuatu yang kamu lakukan seperti hanya hari ini, nggak boleh. Lamun rek mencit saatos sholat, tong ngahaja mencit sadaacan sholat. Nah ini hadis ini juga menjadi dalil boleh hewan kurbannya itu dari betina ya, kalau tidak mendapati hewan kurban yang jantan. Afdolnya memang hewan kurban itu yang jantan, yang bertanduk, yang dagingnya banyak. Nah, kalaupun tidak ada, ya muayah lah dipencit gitu. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mangga. Masalah kata saya yang di Madura itu bahasanya Rasulullah atau Rasulullah, karena tidak Rasulullah. Iya. Membaca kitabnya. Iya Rasulullah. Tidak pada buat lamnya. Rasulullah atau Rasulullah. Nah, tergantung konteksnya Pak. Kalau jabatan Nabi, kalau sebutan Nabi sebagai subjek didomahkan, istilahnya rofa, Rasulullah. Kalau objek dinasabkan, yaitu dengan dipatahkan. Nah, kalau seruan menggunakan kalimat ya, wahai, maka kaidahnya kalimat yang pertama setelah kalimat ya itu dipatahkan, ya Rasulullahi. Nah kemudian yang kedua itu dikasrokan, mudhof wa mudhof ilaihi ya. Itu dari segi kaidah bahasa Arab i'rab ya. Baik, mengambil. Kalau dalam ada saya pernah baca itu, ada yang menerjemahkan inna sholati wa nusuki wa muhammadin. Itu nusuknya itu adalah sembahyang kami. Iya. Secara umum tadi sebutkan juga bahwa itu adalah secara umum artinya adalah ibadah kami. Iya. Jadi nusuk itu bisa artinya ibadah secara umum, bisa artinya ibadah secara khusus, yaitu penyembelihan hewan. Dan yang namanya menyembelih itu bagian dari ibadah, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Yang namanya penyembelihan sama seperti sholat, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah dulu, mereka menyembelih hewan ditujukan untuk berhala. Nah, maka di dalam Islam tidak ada penyembelihan melainkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna sholati wa nusuki itu bisa diartikan ibadah secara umum, bisa diartikan penyembelihan hewan. Adapun kalimat nusuk di hadis yang tadi kita baca itu tidak diartikan ibadah secara umum, tapi diartikan dengan penyembelihan hewan. Karena sesuai dengan konteksnya kan, sebagaimana yang dilakukan oleh paman Barok bin Azib. Itu mungkin ya jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.